Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, izinkan pada kesempatan ini untuk menyampaikan informasi tentang arah pendidikan Indonesia ke depan. Informasi ini diantaranya bersumber dari materi rapat koordinasi jaringan komunikasi SMA Kemendikbud. Paradigma Merdeka Belajar yang merupakan paradigma yang dikembangkan saat ini dalam pendidikan di Republik Indonesia, diantaranya menyatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk siswa, menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Paradigma Merdeka Belajar ini juga mengubah berbagai hal, diantaranya mengubah orientasi pendidikan Indonesia ke depan. Berikut adalah beberapa hal sekaitan dengan arah pendidikan Indonesia ke depan sesuai dengan paradigma Merdeka Belajar tersebut. Perubahan arah pendidikan di masa depan tersebut dan sebaiknya dimulai dari sekarang, yaitu dalam hal ekosistem atau kategori ekosistem pendidikan. Bila situasi sekarang sekolah ini sebagai tugas, maka arah ke depan dan sebaiknya ini dimulai dari sekarang, sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan. Situasi sekarang pimpinan ini sebagai pengatur, maka ke depan pimpinan ini memberikan pelayanan. Situasi sekarang sistem tertutup, pemangku kepentingan berjalan sendiri. Arah ke depan, sistem terbuka, berbagai pemangku kepentingan berkolaborasi. Bila situasi sekarang lebih banyak sumber daya didedikasikan untuk pelajar yang lebih dewasa, ke depan lebih banyak sumber daya didedikasikan untuk pelajar yang lebih muda. Situasi sekarang benturan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Arah ke depan mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Situasi sekarang, infrastruktur sekolah yang tidak memadai. Arah ke depan, infrastruktur sekolah yang memadai dan mendukung pembelajaran. Situasi sekarang, manajemen sekolah terlalu administratif dan terisolasi. Arah ke depan, manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten. Situasi sekarang, orang tua atau komunitas sebagai peserta yang pasif, maka arah ke depan orang tua atau komunitas ini menjadi lebih terlibat atau komunitasnya yang lebih terlibat. Perubahan arah berikutnya diantaranya berkaitan dengan guru atau ada pada kategori guru. Bila situasi sekarang guru itu sebagai pelaksana kurikulum, maka arah ke depan guru ini sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Situasi sekarang guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya, maka arah ke depan dan sebaiknya memang sudah dimulai dari sekarang, guru ini sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan. Situasi sekarang kualifikasi sebagai penentu kualitas. Arah ke depan kompetensi dan tujuan sebagai penentu kualitas pengajaran. Situasi sekarang pelatihan guru berdasarkan teori. Arahan ke depan pelatihan guru berdasarkan praktik. Situasi sekarang kinerja guru dinilai berdasarkan daftar persyaratan atau administratif. Arah ke depan kinerja guru dinilai secara holistik. Perubahan arah berikutnya yaitu ada dalam kategori pedagogi. Berkaitan dengan pedagogi ini, situasi sekarang pendekatannya adalah standarisasi. Maka arah ke depan pendekatannya heterogen. Situasi sekarang siswa sebagai penerima pengetahuan, maka arah ke depan siswa ikut menentukan kegiatan belajar. Situasi sekarang pembelajaran berdasarkan sistem. Arah ke depan pembelajaran berorientasi pada siswa. Situasi sekarang fokus kepada kegiatan tatap muka, maka arah ke depan pembelajaran memanfaatkan teknologi. Situasi sekarang mengajar sebagai kegiatan individualis. Arah ke depan penggunaan kegiatan kelompok dalam pengajaran. Situasi sekarang
pengajaran berdasarkan pembagian umur. Maka arah ke depan pengajaran ini berdasarkan level kemampuan siswa. Perubahan arah berikutnya ada pada kategori kurikulum. Perubahan arah tersebut diantaranya bila situasi sekarang perkembangan kurikulum itu linear, maka arah ke depan perkembangannya fleksibel. Situasi sekarang kurikulum berdasarkan konten, maka ke depan kurikulum itu berdasarkan kompetensi. Situasi sekarang kurikulum diwajibkan, maka arah ke depan berkaitan dengan kurikulum ini, kurikulum sebagai kerangka atau menu. Situasi sekarang kurikulum fokus pada kegiatan akademik. Arah ke depan, kurikulum fokus pada keterampilan lunak atau soft skill dan pengembangan karakter. Situasi sekarang, pelatihan vokasi dipimpin oleh pemerintah. Maka arah ke depan, pelatihan vokasi dipimpin oleh industri. Perubahan arah berikutnya yaitu pada kategori sistem penilaian. Pada sistem penilaian ini, bila situasi sekarang, penilaian ini bersifat sumatif atau menghukum. Arah ke depan bahwa penilaian itu bersifat formatif dan mendukung. Kemudian situasi sekarang bahwa sistem penilaian itu standarisasi penilaian. Maka arah ke depan sekaitan dengan sistem penilaian ini bahwa penilaian berdasarkan portofolio. Bapak dan Ibu yang terhormat, semoga informasi ini memberikan inspirasi dan wawasan pada kita bahwa apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran atau pendidikan di sekolah kita masing-masing ini sebaiknya menyesuaikan dengan arah pendidikan di masa depan. Mulai dari ekosistem yang dibangun di sekolah, kemudian guru, kurikulum, dan sistem penilaian, sebaiknya kita sudah mulai menyesuaikan atau mulai mengarah yang kita lakukan di sekolah ini pada arah pendidikan di masa depan tersebut. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.